Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Munida dengan NIM 152222027. Kali ini saya akan membuat video praktik tentang bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium. Kita mencuci tangan dengan air mengalir. Di sini saya menggunakan hand sanitizer. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita memakai sarung tangan DTT. Posisi bayi berada di atas perut ibu. Setelah itu kita buka mulut bayi dengan lebar sambil menghisap lendir bayi yang berada di dalam mulut. Setelah itu posisi bayi berada di atas perut ibu, kita lakukan pemotongan tali pusat. Setelah melakukan pemotongan tali pusat, jaga bayi tetap hangat dengan menyelimuti bayi dengan kain yang berada di atas perut ibu dan jangan lupa menggunakan topi pada bayi. Setelah itu kita pindahkan bayi ke meja resusitasi. Setelah itu atur posisi bayi dengan posisi seperti ini. Kepala bayi berada tepat menghadap di dekat penolong. Kemudian ganjal bahu agar terlihat sedikit ekstensi. Setelah itu kita lakukan isap lendir dengan menggunakan alat seperti dili atau alat seperti bola karet. Kita melakukan penghisapan lendir mulai dari hidung bayi. Jika menggunakan penghisap dili, jangan memasukkan ujung penghisap dili terlalu dalam, tidak lebih dari 5 cm atau tidak lebih dari 3 cm, karena itu juga dapat menyebabkan jantung bayi bisa melambat atau henti napas. Selanjutnya kita keringkan dan rangsang bayi. Dimulai dari muka, kemudian bahu dan bagian tubuh lainnya kecuali telapak tangan. Kemudian melakukan rangsang taktil dengan menepuk-nepuk atau menyentil-nyentil telapak tangan atau kaki, menggosok punggung dan perut dada atau tungkai kaki. Setelah itu atur kembali posisi bayi dan tetap menyelimuti bayi dengan menggunakan sarung lainnya. Sarung yang kotor diletakkan, kemudian ganti sarung yang baru. Kita bungkus bayi, tetapi jangan sampai menutupi area muka dan dada agar pemantauan pernapasan bayi tetap diteruskan. Kemudian atur kepala bayi dengan sedikit ekstensi. Kemudian kita lakukan penilaian bayi. Lakukan penilaian apakah bayi bernapas normal atau menggap-menggap atau tidak bernapas. Jika bayi bernapas normal, berikan bayi pada ibunya dan letakkan bayi di atas dada ibu untuk melakukan IMD. Jika bayi tidak bernapas atau menggap-menggap, segera lakukan ventilasi. Kemudian jika ventilasi tidak dilakukan, maka kita lakukan langsung asuhan pasca resusitasi. Jika resusitasi berhasil, maka kita berikan konseling terhadap ibu, jelaskan hasil resusitasinya berhasil. Kita ajarkan ibu cara menilai pernapasan, menjaga kehangatan tubuh bayi dengan menyelimuti dan menggunakan topi pada bayi. Kemudian kita anjurkan ibu juga untuk mengenali tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, bayi banyak muntah, kemudian tinja lembek atau berwarna hijau dan berbau busuk, kemudian disertai adanya lendir darah,
kemudian tidak mengalami BAK dalam 3 hari 3 kali 24 jam. Kemudian setelah itu, setelah kita berikan KIE, kita lakukan asuhan bayi baru lahir. Selanjutnya kita lakukan asuhan bayi baru lahir. Nah, setelah itu kita anjurkan ibu untuk menyusui bayinya sambil memberikan sentuhan-sentuhan terhadap bayinya. Setelah itu kita lanjut memberikan imunisasi vitamin K pada bayi. Setelah itu kita juga berikan antibiotik dan salep mata pada bayi. Kemudian setelah itu kita memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah bayi lahir. Setelah itu, setelah asuhan bayi baru lahir selesai, kita lakukan pemantauan sesama terhadap bayi pasca resusitasi selama kurang lebih 2 jam pertama. Nah, ada beberapa tanda-tanda bayi kesulitan bernafas yang mungkin kita bisa jelaskan kepada ibu. Yang pertama, tarikan interkostal nafas megap-megap yang pertama. Kemudian frekuensi nafasnya kurang dari 30 kali atau lebih dari 60 kali. Bayi mengalami kebiruan atau pucat, kemudian bayi merasa lemas. Kita pantau juga bayi yang pucat meskipun tampak bernapas normal. Kemudian kita jaga tetap kehangatan bayi dan dengan tetap dalam keadaan kering. Kemudian kita pantau bayi hingga 6-24 jam setelah lahir atau suhu tubuh normal dan stabil. Setelah itu, jika bayi pasca resusitasi kondisinya memburuk atau nafas 30 kali per menit, kemudian lebih dari 60 kali per menit, kemudian adanya retraksi, terus bayi mengalami merintih atau menggap-menggap, tubuh bayi pucat atau tubuh kebiruan, kita wajib merujuk bayi ke fasilitas rujukan. Itu selama 6-24 jam pertama. Setelah kita bayi tidak ada dalam tanda-tanda tersebut, kita tidak perlu merujuk bayi ke fasilitas kesehatan, tetap aja melakukan rawat gabung terhadap ibu dan bayi. Kemudian setelah itu kita bereskan alatnya, kemudian melepas sarung tangan, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Setelah itu kita bereskan alatnya, berikan bayi kepada ibu, dan yang terakhir kita melakukan pendokumentasian. Terima kasih, itu tadi hasil praktek saya dengan membuat ujian praktek bayi lahir dengan